Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki SSI MSC dan Bapak Syarul Hairi SSI MN selaku dosen pembimbing penelitian saya. Kepada Bapak Sigit Uji Marjuki STMN selaku Bapak pembimbing penelitian, serta kepada Ibu Wifi Nadiah Ivontianti SSI MN dan Ibu Rinjani Rati Rakasiwi STMT selaku dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi dan Temperatur Larutan Garam terhadap pengurangan kadar oksalat dan kinetika pengeringan pada talas singkawang. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah talas singkawang, di mana talas singkawang mengandung oksalat. Talas mengandung oksalat yang terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam oksalat dan kalsium oksalat. Seperti yang kita ketahui, oksalat dapat menyebabkan batu ginjal apabila dikonsumsi dan dapat menghambat pencernaan mineral seperti zat besi dan kalsium di dalam tubuh, sehingga oksalat merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kadar oksalat sendiri diizinkan untuk dikonsumsi adalah sebesar 71 mg per 100 gram. Sedangkan kandungan oksalat yang terdapat pada talas singkawang itu sebesar 1224 mg per 100 gram. Maka dari itu perlu adanya pengurangan kadar kalsium oksalat. Pada penelitian ini, larutan yang digunakan untuk pengurangan kadar kalsium oksalat adalah NaCl, di mana digunakan variasi konsentrasi dan temperatur larutan yang berbeda. Nah, pada penelitian ini juga dilakukan pengeringan karena talas singkawang merupakan salah satu komoditas pertanian yang ada di Kalimantan Barat. Nah, tujuan pengeringan ini sendiri adalah untuk meningkatkan ketahanan produk. Selain itu, aspek terpenting dari pengeringan adalah pemodelan matematika dalam proses pengeringan sendiri. Maka dari itu, pengeringan dilakukan untuk mendapatkan sebuah model pengeringan yang mampu mempresentasikan karakter talas selama pengeringan. Pada penelitian ini, ada 3 model pengeringan yang saya gunakan, yaitu Newton, Page, Henderson, dan Pabis. Dasar teori, pengurangan kadar kalsium oksalat. Larutan NaCl dapat menurunkan kadar kalsium oksalat disebabkan adanya ionisasi dari NaCl di dalam air menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion Na+ akan berikatan dengan oksalat membentuk senyawa natrium oksalat dan endapan kalsium klorida yang mudah larut dalam air. Yang kedua, kinetika pengeringan lapisan tipis. Proses pengeringan adalah proses pengambilan atau penurunan kadar air sampai batas tertentu, sehingga dapat memperlambat laju kerusakan bahan akibat aktivitas biologis dan kimia sebelum bahan diolah. Parameter-parameter mempengaruhi waktu pengeringan adalah suhu, kelembapan udara, laju aliran udara, kadar air awal, dan kadar air bahan kering. Pada penelitian ini, untuk menentukan kinetika pengeringan digunakan pengeringan lapisan tipis, di mana pengeringan lapisan tipis adalah pengeringan di mana seluruh bahan dalam lapisan tersebut dapat menerima aliran udara pengering yang melewatinya dengan kelembapan relatif dan suhu yang konstan. Pada penelitian ini digunakan 3 model pengeringan lapisan tipis, yaitu Newton, Henderson, and Pabis, dan Page model, di mana persamaan dapat dilihat dalam layar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mempelajari dan menentukan pengaruh konsentrasi dan temperatur perendaman larutan NaCl yang menghasilkan pengurangan kadar kalsium oksalat terbaik dalam talas. Kedua, mengetahui model matematika pengeringan lapisan tipis yang sesuai untuk menggambarkan kinetika pengeringan talas singkawang dengan menggunakan hot air oven pada temperatur pengeringan 60 derajat Celcius. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi dan suhu larutan NaCl terhadap pengurangan kadar kalsium oksalat pada talas singkawang. Yang kedua, bagaimana model matematika yang sesuai dalam pengeringan lapisan tipis talas singkawang dengan menggunakan hot air oven pada temperatur 60 derajat Celcius. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara mengurangi kandungan kalsium oksalat pada talas singkawang agar tepung talas yang dihasilkan mempunyai kandungan oksalat yang rendah dan aman untuk dibuat pangan olahan, serta memperkaya informasi mengenai model pengeringan lapisan tipis khususnya bahan pangan talas singkawang. Berikut adalah
penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti mengenai reduksi oksalat. Yang pertama ada Siti Chotimah dan Desi Trifajarni. Tahun 2013, mereka melakukan pengurangan kalsium oksalat pada umbi talasente yang dilakukan dengan perebusan dalam larutan NaCl dengan variasi suhu 80, 90, dan 100 derajat Celcius dan konsentrasi 0, 2, 3, 4, 5, dan 6%. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penurunan kandungan kalsium oksalat paling tinggi mampu pada perebusan larutan NaCl 6%. Pada suhu 80 derajat Celcius mampu menurunkan kandungan kalsium oksalat sebesar 60%. Kandungan kalsium oksalat pada tepung talasente yaitu 648 mg per 100 gram. Yang kedua ada Nyoman Sriwidari dan Agung Rasmito tahun 2018. Mereka telah melakukan penelitian pengurangan kalsium oksalat pada umbi porang yang dilakukan dengan merebus umbi porang yang sudah dipotong-potong pada suhu 80 derajat Celcius selama 50, 10, 15, 25, dan 30 menit dalam larutan NaCl dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, dan 8%. Hasil dari penelitian tersebut adalah persentase reduksi kalsium oksalat terbesar, yaitu 90,9% diperoleh pada perebusan selama 20 menit dengan konsentrasi larutan NaCl 8%. Selanjutnya ada Rifana Agustin, Teti Estiasi, dan Agustin Krisnawardani tahun 2017. Mereka telah melakukan penelitian pengurangan kalsium oksalat pada umbi kimpul yang dilakukan dengan merendam umbi kimpul dalam asam asetat dengan konsentrasi 10, 15, dan 20%. Hasil dari penelitian tersebut adalah kadar oksalat total setelah diperlakukan perendaman larutan asam asetat dapat menurunkan kadar total oksalat hingga 66%. Selanjutnya pada kinetika pengeringan, yang pertama Rustam Santiko Nugroho dan Dr. Ing Suherman tahun 2012 telah melakukan penelitian pengeringan bunga rosella menggunakan pengering rak udara resirkulasi yang diatur dengan suhu operasi 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Modelan lapisan tipis yang digunakan adalah Newton Page Modified Page. Hasil penelitian tersebut adalah model lapisan tipis yang mempunyai kecocokan tertinggi untuk dapat menunjukkan kinetika pengeringan rosella adalah model Newton dengan R kuadrat berkisar antara 0,9963 hingga 0,9882 dan RMSE dari 0,0187 hingga 0,0320. Yang kedua ada Sigit Uji Marzuki tahun 2020, di mana penelitian tersebut dilakukan dengan pengeringan ubi jalar ungu dalam sistem vakum microwave yang dibuat khusus pada tingkat daya yang berbeda yaitu 450, 600, dan 850 watt. Pengeringan udara panas terjadi pada 70 derajat Celcius juga dilakukan untuk perbandingan. Pemodelan lapisan tipis yang digunakan adalah Newton, Page, Henderson and Pabis, logarithmic, dan Pelek. Pemodelan pengeringan lapisan tipis paling baik ditunjukkan oleh Page dan logarithmic model dengan R kuadrat berkisar antara 0,991 hingga 0,998 dan RMSE dari 0,016 hingga 0,030. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, semakin tinggi konsentrasi dan temperatur perendaman larutan NaCl, diduga pengurangan kalsium oksalat akan semakin besar. Yang kedua, pengeringan talas menggunakan hot air oven diduga bisa dimodelkan menggunakan model pengeringan lapisan tipis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Pontianak. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu drying oven, glass beaker, kertas saring, labu ukur, pipet volume, spektrofotometer vivis, tabung reaksi, dan water bath. Yang kedua, ada bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umbi-talas singkawang, aquades, asam klorida, asam sulfat, kalium permanganat, dan natrium klorida.
Selanjutnya, metode dari penelitian. Yang pertama, preparasi sampel. Talas singkawang dikupas, dicuci, dipotong dengan diameter 2 cm dan tebal 0,5 cm. Selanjutnya, talas direndam dengan larutan NaCl pada konsentrasi larutan NaCl yaitu 0, 2, 4, dan 6% selama 2 jam. Pada pengaruh suhu, talas direndam dalam larutan NaCl 6% selama 30 menit dengan variasi suhu 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Selanjutnya, pengukuran kadar kalsium oksalat. Pertama, sampel talas yang telah direndam dan dengan larutan NaCl dengan variasi konsentrasi diambil setiap interval 30 menit. Sedangkan pada variasi suhu, sampel diambil setiap interval 10 menit. Selanjutnya, talas dikeringkan di dalam oven. Setelah kering, talas ditumbuk hingga menjadi tepung untuk selanjutnya dianalisis. Kemudian, sebanyak 0,5 gram tepung talas disebar dalam tabung destruksi dan ditambahkan 30 ml HCl 6 molar. Kemudian, suspensi didestruksi pada 100 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah didestruksi, suspensi kemudian didinginkan. Sampel hasil destruksi dipindahkan dalam labu ukur 50 ml dan ditempatkan dengan Aquades hingga garis tanda. Selanjutnya, sampel kemudian disaring dengan kertas saring serta ditampung ke dalam botol. Larutan pada sampel yang telah disiapkan dipipet sebanyak 0,2 ml dan dimasukkan pada tabung reaksi. Kemudian, masing-masing tabung ditambahkan 0,8 ml larutan Aquades, 5 molar H2SO4, 5 ml H2SO4 1 molar, dan 2 ml KMNO4 0,003 molar. Kemudian larutan dikocok hingga homogen dan didiamkan di dalam ruangan gelap selama 10 menit. Sampel dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Absorban diukur pada panjang gelombang 528 nanometer. Selanjutnya, prosedur pengeringan. Yang pertama, sampel talas yang sudah direndam dengan larutan NaCl berdasarkan variasi suhu dan konsentrasi kemudian diambil untuk dikeringkan. Kemudian, sampel kemudian dimasukkan di dalam drying oven selama 6 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, setiap waktu tertentu diukur dan dicatat penurunan berat bahan tersebut hingga berat bahan konstan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi NaCl dan lama perendaman terhadap pengurangan kadar oksalat pada talas singkawang. Rata-rata kadar kalsium oksalat pada talas yang paling tinggi pada variasi konsentrasi adalah 923,52 mg per 100 gram. Hasil dari penelitian juga menunjukkan kadar kalsium oksalat terendah pada variasi konsentrasi larutan perendaman yaitu sebesar 416,038 mg per 100 gram dengan perlakuan perendaman selama 120 menit dalam larutan NaCl 6%. Grafik juga menunjukkan bahwa laju penurunan kalsium oksalat pada talas singkawang dengan perendaman dalam larutan NaCl lebih cepat pada konsentrasi NaCl yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak partikel Na+ dan Cl- yang terdapat dalam larutan, maka semakin banyak pula ikatan yang dapat terjadi, yang menghasilkan natrium oksalat yang larut dalam air, sehingga kadar oksalat pada sampel dapat tereduksi secara maksimal melalui air perendaman yang terbuang. Selanjutnya, pengaruh temperatur NaCl dan lama perendaman terhadap pengurangan kadar oksalat pada talas singkawang. Pada variasi temperatur sendiri diperoleh rata-rata kadar oksalat pada talas singkawang yang paling tinggi adalah 1228,74 mg per 100 gram. Hasil penelitian pada variasi temperatur larutan perendaman menunjukkan pengurangan kadar oksalat terbanyak terjadi pada 60 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kadar oksalat terendah yang dihasilkan adalah 442,94 mg per 100 gram. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menaikkan temperatur larutan perendaman dapat mempercepat penurunan kadar oksalat dalam talas singkawang. Akan tetapi, semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka penurunan kandungan kalsium oksalat semakin sedikit. Selanjutnya, penurunan kadar air pada talas singkawang.
Perubahan kadar air umbi Talas Singkawang selama pengeringan dapat dilihat dalam grafik berikut. Pada awal pengeringan, penurunan kadar air berlangsung dengan cepat dan kemudian berangsur-angsur menjadi lambat, sehingga penurunan kadar air pada Talas Singkawang digambarkan dengan periode menurun. Laju pengeringan pada grafik juga menunjukkan pola laju pengeringan menurun secara drastis pada awal pengeringan, kemudian terlihat secara perlahan-lahan menuju nol. Pada grafik juga menunjukkan laju pengeringan menurun cepat terjadi pada menit ke-0 hingga menit ke-150. Sedangkan laju pengeringan menurun perlahan terjadi pada menit ke-150 hingga menit ke-300. Laju pengeringan pada akhirnya akan menuju nol pada saat kadar air kesetimbangan. Selanjutnya, analisa model pengeringan lapisan tipis Talas Singkawang. Data analisa model pengeringan lapisan tipis dapat dilihat pada tabel, di mana berdasarkan dari ketiga nilai kesesuaian tersebut, maka model patch adalah model yang terbaik untuk memprediksi karakteristik pengeringan Talas Singkawang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kucuk et al. 2014, semakin tinggi nilai R dan R kuadrat model tertentu, maka semakin baik model tersebut dalam memprediksi perilaku pengeringan buah dan sayuran. Demikian pula, semakin rendah nilai X kuadrat dan RMSE model tertentu, semakin cocok model tersebut dalam memprediksi kinetika pengeringan produk tertentu. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kandungan kalsium oksalat pada Talas Singkawang mengalami penurunan dengan bertambahnya konsentrasi dan temperatur larutan NaCl. Pada penelitian ini diperoleh penurunan kandungan kalsium oksalat paling tinggi pada perendaman dengan larutan NaCl 6% pada temperatur 60 derajat Celcius selama 30 menit, yaitu mampu menurunkan kandungan kalsium oksalat sebesar 65%. Kandungan kalsium oksalat terendah yang dihasilkan pada penelitian ini sebesar 442,94 mg per 100 gram. Yang kedua, laju pengeringan lapisan tipis Talas Singkawang secara keseluruhan berada pada periode laju menurun. Adapun model matematika yang paling sesuai untuk menggambarkan karakteristik laju pengeringan Talas Singkawang pada temperatur 60 derajat Celcius adalah model patch dengan nilai R kuadrat berkisar pada 0,99 sampai 1 dan RMSE berkisar antara 0,005 hingga 0,019. Saran dari penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian telah dilakukan, penelitian mengenai reduksi oksalat dengan teknik lain selain perendaman dan pemanasan perlu dilakukan untuk mengetahui metode yang terbaik dalam mereduksi kandungan oksalat pada Talas Singkawang, agar produk yang dihasilkan Talas Singkawang dapat bersaing dengan industri pangan lainnya, serta perlunya penambahan waktu dalam proses perendaman agar kalsium oksalat yang dihasilkan layak dikonsumsi. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya digunakan lebih banyak bentuk bahan pada proses pengeringan sehingga didapatkan model pengeringan yang lebih bervariasi. Sekian pemaparan presentasi hasil penelitian saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.